Ibu. Halo, halo. Hai. Kita lanjutkan kembali, Bu. Tadi barusan kita sudah belajar tentang bagaimana prinsip untuk melayani lansia. Tadi yang sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa menjadi tua atau menua itu sebuah keniscayaan. Pasti ya. Secara manusiawi pasti kita akan melalui itu. Sehingga karena sekarang kita belum menjadi lansia, maka kita sudah harus bersiap siaga. Kalau ada lansia yang ada di daerah sekitar kita atau di sekitar kita, maka kita harus bisa melayaninya, menyayanginya, menjaganya. Seperti itu ya Bu ya. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana prinsip melayani lansia. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Kadang ada ya Bu ya, ada mbah-mbah gitu, mbahnya yang satu dikasih disediain makan apa saja kerso. Tapi ada mbah yang lain itu sudah rumangsane wis dinak-nakke, sudah digolekke sing paling seneng masih ora diduga. Ngono ya Bu ya. Nah itu karena setiap orang berbeda karakter, beda-beda wong ya. Jadi nek ana omen-omen apa lain ladang, lain belala, lain lubuk, lain ikannya. Jadi beda-beda, walaupun sama lansianya, tetapi antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kita yang harusnya lebih bisa legowo. Betul ya Bu? Nah, selanjutnya tadi setelah kita belajar dua hal itu, kita perlu juga tahu bahwa orang tua atau lansia itu ada beberapa model, Bu. Ya. Kalau di buku ini, ya, buku yang saya pegang ini, itu ada beberapa model. Di antaranya ini, kalau mau dicatat boleh, ya, karena nggak ada flipchartnya, Oh, nek sing beto mawon, sing beto mawon, sing beto. Jadi ada beberapa model lansia atau tipe lansia, Bu. Yang pertama ada model lansia yang arif bijaksana. Tadi Bu ada nggih? Bu, biasanya Mbah Yai ini kok, ya. Mbah Yai gitu toh, wis sepuh, jenggotnya panjang-panjang, walaupun kelihatannya sudah nek jalan pikru-pikru, tapi ujare ngendikan itu luar biasa, penuh dengan hikmah. Nggih mboten Bu? Nggih. Terus yang kedua, tipenya atau modelnya mandiri. Karepe niku apa-apa diayahi dhewe. Nah, kita juga harus bisa memposisikan diri, Bu. Ojo malah disengeni, nggih ya. Terus yang ketiga, tipe tidak puas, Bu. Karena apa? Seneng rusulo. Awakku ora kabeh, mangan ora enak, gawe ngene loro, gitu kan? Ada yang seperti itu. Ya, tipe tidak puas. Kemudian yang keempat itu tipe pasrah. Karep-karep. Nah, gitu juga ada. Ya. Kemudian yang kelima, tipenya bingungan. Iki mulai ngendi? Kanu kacamataku tak kok kene ngendi? Aku meh ngaji ngono ki ana. Bar ngono ki aku mau bar dikeki duit kae kok tak kok kene iki kok dak ana, padahal ternyata digenggam dhewe. Itu ada. Ya, seperti itu. Mungkin kalau saya belum pernah ngrumati orang tua lucu ya. Tapi sedikit banyak saya pernah ngrasake ngrumati kiai sepuh lansia. Jadi seperti itu sangat wajar sekali. Jadi itu tadi ada beberapa tipe ya Bu ya. Di baleni coba Bu, yang pertama tipe apa tadi? Arif bijaksana. Yang kedua mandiri. Yang ketiga pasrah. tidak puas. Yang keempat
pasrah. Yang kelima, bingungan. Jadi jangan sampai kita itu yang masih kita yang ada di sini kan masih seger ya. Jangan jadi generasi KGB. KGB itu apa, Bu? Kagetan, gumunan, bingungan. Lah wis kalau seperti itu wis makno katanya Bu Dina mesti jadi wong tua. Jadi itu ya Bu ya. Kayak mbak aku Bu. Pripun Bu Dina? Wes dikei dahar ana lawuhe. Nggih. Bar kuwi nak nesu. Heeh. Jarine mangan kok ora Makanya, dikira. nah itulah. Bulane wis dientekke dhewe. Betul, ya. Begitulah adanya orang tua. Nah, jadi kalau kita mau ngradapi getoke dhewe, kita namanya itu mengkoreksi diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang tua yang seperti itu, maka kita bisa berkaca. Dulu ketika beliau-beliau itu masih muda dan merumati kita pada saat kecil pun kita melakukan hal yang sama. Tapi tidak sedikit pun orang tua kita marah atau ngresulo. Maka kita pantas enggak kalau ngrumati orang tua ngresulo? Ndak, Ya. Nek cara koncone kula Bu, untuk ngrumati wong tua kaya ngrumati Quran basa. Nah, seperti itu. Nggih. Nah, itu nggih. Semangat ya Bu ya. Apapun tadi lansia atau orang tua yang kita sayangi yang ada di dekat kita harus kita hormati. Ya. Terus Bu, yang ini yang perlu saya sampaikan, nggih. Bahwa tiap lansia itu nggih, walaupun punya masalah yang ketoke padha, tetapi setiap lansia satu dengan yang lain itu nanti akan mendapatkan penanganan atau penyelesaian yang berbeda. Contohnya misalnya Mbak Bu Handa misalkan kudu-kudu radoyan mangan. Itu mbasne apa sing disenengi, wah langsung doyan mangan. Tetapi misalkan Mbak Bu Dina padha radoyan makan, wis ditakoni pengen nopo Mbah, itu mbaske kurang enak. Nah, seperti itu kan. Akhirnya malah tetap ora gelem dahar. Kan ngoten nggih. Nggih. Ngarani aku sarapane nganu wae. Sing koyo mbok tukokku mbiyen ke lho, sego pecel dikei iket. Nah, biasane nek dahare niku koyo sing dikarepke telas kaca. Kelas kata. Jadi kita seperti itu, berbeda-beda walaupun masalahnya sama. Ya, jadi kita nggak boleh seperti ini loh Bu. Halah wong kae iki gelem ngene kok jenengan mboten kersa, nggak boleh seperti itu nggih. Jadi kita harus bisa menyesuaikan nggih. Yang kedua Bu, jadi penanganan permasalahan itu disesuaikan dengan tipe lansia. Kalau tadi kan ada yang arif bijaksana, wah insya Allah ketoknya nek dijak ngomong pinak ya Bu ya. Tapi kalau yang tipe tidak puas, nah itu kita juga harus hati-hati. Kemudian ada yang tipe apa tadi Bu? Tidak puas, kemudian tipe pasrah atau tipe bingungan. Kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri kita supaya bisa menyelesaikan masalah dari lansia yang menjadi tanggungan kita itu, tetapi tanpa menyinggung perasaan dari beliau lansia tersebut. Itu nggih Bu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah paham, berarti selanjutnya kita harus berkewajiban untuk melaksanakan. Oke. Dongane ya Bu. Amin. Kita sama-sama melaksanakan ya Bu. Oke.